warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Udalia mau tanya terlebih dahulu. Teman-teman kemarin teman-teman sudah belajar tentang rangkai. Kalau boleh tahu, kalau boleh mereview lagi, fungsi rangka apa ya teman-teman ya? Apa fungsinya rangka? Menegakkan tubuh. Kemudian apa lagi? Melindungi otak. Melindungi otak. Selain itu, apalagi selain menegakkan tubuh, melindungi otak, kemudian apa? Melindungi organ-organ dalam. Kemudian tempat melekatnya apa? Tulang? Otot. Ya, betul sekali. Kemudian sebagai alat gerak. Alat gerak apa teman-teman? Alat gerak apa? Aktif apa pasif? Pasif. Tulang itu aktif apa pasif? Pasif. Ya, sekali pasif. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya macam-macam sendi. Nah, sebelum nanti akan ketika kita sudah selesai mempelajari macam-macam sendi, nanti akan Udalia kasih lagu tentang sendi. Nah, sekarang sebelum masuk ke lagu nih tentang sendi, Udalia mau menjelaskan terlebih dahulu. Apa toh itu sendi? Sebelumnya, coba perhatikan terlebih dahulu. Jarinya teman-teman, jari telunjuk. Kira-kira bisa dibengkokkan nggak? Bisa dibengkokkan nggak telunjuknya? Enggak bisa. Bisa ya? Coba bayangin kalau seumpamanya telunjuknya kita itu tulangnya utuh. Apakah bisa dibengkokkan? Tidak, kalau tulangnya utuh satu, nggak ada sendi. Tulangnya itu tidak bisa dibengkokkan. Nah, apa kok itu sendi? Sendi adalah, Udalia mood dulu ya teman-teman ya. Kok suaranya Udalia balik-balik terus ya? Nah, apa toh itu sendi? Sendi adalah pertemuan antara beberapa buah tulang. Nah, di jari kita, kalau kita lihat, itu ada ruas-ruasnya. Ya enggak? Ada 3 ruas. Di telunjuk kita ada 3 ruas. Oh, berarti di situ termasuk sendi, ada sendinya. Coba bayangin aja, kalau seumpamanya tulang telunjuk kita, itu enggak ada sendinya. Kaku pasti, lurus terus, enggak bisa dibengkokkan. Nah, itu namanya sendi. Pertemuan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya. Itu namanya sendi. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya tentang sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Yang pertama, itu adalah sendi putar. Nah, coba teman-teman lihat. Sendi putar itu terletak di mana toh? Contohnya itu di mana toh? Contohnya sendi putar itu adalah sendi yang dapat digerakkan memutar. Memutar ke kanan dan ke kiri. Diputar-putar. Bisa muter-muter. Itu adalah sendi putar. Ya. Contohnya tulang leher dan tengkorak. Ya, itu namanya sendi putar karena bisa digunakan untuk memutar. Ya. Yang kedua adalah sendi engsel. Teman-teman pernah mendengar yang namanya sendi engsel?
sendi engsel yang ada di tubuh kita. Itu adalah tulang yang hanya bisa digerakkan ke satu arah. Teman-teman pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak? Pintu itu ada engselnya. Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar engsel pintu? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Pasti ada yang sudah pernah mendengar yang namanya engsel pintu. Nah, di dalam pintu itu juga ada engselnya. Nah, kalau teman-teman cermati, pintu kamar ya ini ya teman-teman ya, bukan pintu di dalam mall. Kalau di dalam mall bisa dibuka ke depan, bisa dibuka ke belakang. Tapi kalau pintu kamar, coba perhatikan. Pintu kamar hanya bisa dibuka masuk saja, satu arah saja. Kalau dibuka keluar, apa bisa teman-teman? Nggak bisa. Cuman hanya bisa digerakkan ke satu arah. Kalau pintunya itu bisa masuk, ya masuk saja. Kalau pintunya itu bisa dibuka keluar, ya keluar saja. Nggak bisa dua-duanya. Masuk dan keluar gitu nggak bisa. Karena ada engselnya. Sama seperti contohnya apa? Contohnya adalah tulang siku kita. Tulang siku kita. Tulang siku kita hanya bisa digerakkan ke dalam saja. Bisa nggak digerakkan keluar, teman-teman? Digerakkan keluar bisa nggak siku kita? Ditekuknya itu hanya bisa ditekuk ke dalam saja. Kalau ditekuk keluar bisa nggak, teman-teman? Sikunya? Tidak. Tidak bisa. Hanya bisa digerakkan masuk saja sikunya. Coba kali teman-teman praktek. Coba, bisa nggak? Digerakkan keluar bisa nggak? Sikunya bisa nggak digerakkan? Patah. Iya benar. Kenapa kok bisa patah? Karena ada engselnya. Hanya bisa satu arah saja. Nggak bisa yang namanya dua arah. Nah, ini namanya ada engselnya. Namanya sendi engsel. Nah, coba teman-teman pikirkan lagi. Mana lagi yang ada sendi engselnya di tubuh kita? Coba, mana? Mana ya yang ada di tubuh kita itu engsel, ada engselnya. Tubuh kita ada di engselnya. Ada yang bisa menjawab pertanyaannya, Daria? Mana ya? Ada yang bisa menjawab? Coba, mana ya yang hanya bisa digerakkan ke satu arah saja? Bisa digerakkan masuk saja, tidak bisa digerakkan keluar, atau bisa digerakkan keluar saja, tidak bisa gerakkan masuk. Lutut termasuk sendi engsel bukan, teman-teman? Iya. Lutut termasuk enggak? Termasuk sendi engsel? Ya, lutut itu juga termasuk sendi engsel. Tulang paha dan tulang hasta itu juga termasuk sendi engsel. Nah, berarti selain siku, tulang lengan atas dan tulang hasta itu juga merupakan sendi engsel. Yang ada di siku, yang ada di lutut itu sendi engsel. Kemudian, yang selanjutnya, ada yang namanya sendi peluru. Nah, maksudnya sendi peluru itu apa toh? Sendi peluru adalah bentuknya itu seperti mangkok dan bola. Teman-teman bisa bayangin nggak? Mangkok ketemu bola, dimasukkan mangkok dimasuki bola. Apakah bolanya itu bisa bergerak ke segala arah? Enggak. Bisa nggak bolanya itu bergerak muter ke segala arah? Bisa nggak? Tidak. Bisa nggak? Ada yang menjawab bisa? Siapa? Tidak. Sebut namanya. Yang menjawab bisa. Yang menjawab tidak, sebutkan namanya. Jasmine. Ya, Kalila, Akuna, Syafa. Semuanya hampir menjawab
ketika ada mangkok dimasuki bola, itu bisa berputar kemana saja atau tidak? Banyak yang menjawab tidak ya, teman-teman. Jawabannya yang adalah ketika bola dimasuki bola atau peluru atau bola di dalamnya, bolanya itu bisa bergerak kemana saja, bisa muter kemana saja. Nah, bolanya bisa muter kemana saja. Sama halnya ketika sendi peluru. Sendi peluru itu juga bisa bergerak kemana saja. Contohnya adalah ketika teman-teman di paha. Apa ini namanya? Paha ya? Di paha, kaki. Nah, kaki itu bisa bergerak ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Ya enggak, teman-teman? Di paha itu. Iya, itu bisa bergerak kemana saja. Itu termasuk sendi peluru. Nah, itu namanya sendi peluru. Karena bisa bergerak kemana saja. Ke semua arah itu bisa. Itu namanya sendi peluru. Yang keempat adalah sendi pelana. Teman-teman pernah dengar yang namanya pelana? Selain pada manusia yang ada di sendi pelana, ada di hewan apa ya pelana itu? Biasanya alat yang digunakan pada hewan apa ya pelana itu? Ada yang bisa menjawab? Tidak. Apa ya pelana? Pernah dengar yang namanya pelana kuda? Tidak. Tidak pernah. Teman-teman pernah? Siapa yang pernah dengar pelana kuda? Tidak. Aku. Mbak Jasmine yang pernah ya. Nah, pelana kuda itu biasanya digunakan ketika orang itu mau naik kuda. Nah, punggungnya itu dikasih pelana, tempat duduknya orang yang naik kuda. Nah, pelana kuda, sendi pelana itu hanya bisa digerakkan dua arah, ke kanan dan ke kiri. Sama halnya dengan sendi pelana. Sendi pelana itu hanya dapat digerakkan ke dua arah saja. Biasanya kanan dan kiri. Terletaknya di mana? Di sendi telapak tangan dan biasanya di telapak tangan. Coba perhatikan telapak tangan teman-teman. Digerakkan masuk dan keluar. Bisa nggak? Bisa nggak telapak tangannya teman-teman? Bisa? Bisa. Itu termasuk sendi pelana. Nah, telapak tangan teman-teman itu termasuk sendi pelana. Nah, hanya bisa digerakkan ke dua arah. Nah, sekarang teman-teman mau Uzdalia ajak untuk menyanyi. Apa ya ini ya? Nah, teman-teman pernah dengar lagu Halo Halo Bandung? Pernah. Pernah mendengar lagu Halo Halo Bandung ya? Nah, kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dengan lirik yang ada di layar handphonenya teman-teman. Uzdalia contoh, kasih contoh. Halo, halo sendi, putar memutari leher, peluru, bahu pinggul, itu segala arah. Engsel, siku, lutut, gerakannya satu arah. Pelana pada ibu jari dua arah, mari bung sayangi sendi. Bisa? Bisa? Bisa. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Uzdalia ulangi sekali lagi. Selanjutnya nanti kita menyanyi bersama-sama. Dengarkan baik-baik dan baca teksnya biar teman-teman tahu nadanya ya. Halo, halo sendi. Putar bentar, ulangi. Bentar, Uzdalia minum dulu sebentar ya. Yuk, kita ulangi nyanyian. Teman-teman memperhatikan teksnya sambil
menyanyi pelan-pelan biar tahu ya. Usdalia ulangi menyanyinya. Halo, halo sendi, putar memutari leher, peluru bahu pinggul, itu segala arah, engsel siku lutut, gerakannya satu arah, pelana pada ibu jari dua arah. Mari bung sayangi sendi. Bisa? Bisa. Yuk kita menyanyi bersama yuk. Semua mikrofonnya dinyalakan. Semua mikrofonnya dinyalakan. Ayo mikrofonnya semuanya dinyalakan. Semuanya nyanyi bersama-sama. Ayo mikrofonnya silakan dinyalakan teman-teman. Ada teksnya, teman-teman kok nggak ada ya? Hilang, Us. Loh, kok hilang? Lah kok hilang ya? Ada berapa? Sendi. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah kelihatan? Belum. Udah. Kita nyanyi bersama. Usdalia hitung 1, 2, 3. Nanti kemudian setelah itu menyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Halo, halo sendi, putar memutari leher, peluru bahu pinggul, itu segala arah, engsel lutut, gerakannya satu arah, pelana pada ibu jari dua arah, mari bung sayangi sendi. Yuk, sekarang Usdalia mau minta tolong salah satu untuk menyanyi. Usdalia minta tolong Mas Syaf, Mas Akna berani? Malik Ustaz. Berani dong, ayo dong, ditunjukkan keberaniannya. Yuk Mas Akna, yuk Usdalia itu 1, 2, kemudian Akna nyanyi ya. Ya. 1, 2, 3. Halo sendi, putar memutari leher, peluru bahu pinggul, itu segala arah, engsel siku lutut, gerakannya satu arah, pelana pada ibu jari dua arah, mari bung sayangi sendi. Oke, lanjut. Coba Usdalia minta tolong Mas Ahyar. Mas Ahyar. Ya, Us. Mas Ahyar minta tolong. Ayo dinyanyikan halo-halo lagi. Usdalia hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Halo sendi, memutari leher, peluru bahu pinggul, itu segala arah, engsel siku lutut, gerakannya satu arah, pelana pada ibu jari dua arah, mari bung sayangi sendi. Yuk kita ulangi bersama. Kok banyak yang masih fales ya? Usdalia teman-teman menyanyi bersama Usdalia ya. Yuk 1, 2, 3. Halo sendi,
putar-putar leher, peluru bahu pikul, itu segala arah. Siku lutut, gerakannya satu arah. Pelana pada ibu jari, dua arah. Mari bung sayangi sendi. Yuk sekarang Ustazah minta tolong Mas Abi. Apa? Mas Abi penyanyi dong. Yuk, 1, 2, 3. Abi. Satu arah, celana pada ibu dua arah sekalipun dan Oke, terima kasih. Sekarang Ustazah minta tolong Mbak Anya. Video kali ini Kak reaction lagi tanggal dan juga dulu hari ini aku kepada kalian kue Ada yang nonton YouTube ya? nyata gitu pokoknya. Dan sebelum mulai video itu Ada yang lagi nonton YouTube ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Kalau sedang pelajaran silakan no ke yang lainnya. Yuk, Ustazah minta tolong. Tadi siapa tadi yang Ustazah mintain tolong? Anya. Oh, Mbak Anya, cek Mbak Anya. Yuk Mbak Anya, cek Mbak Anya. Mbak Anya mana Mbak Anya ini? Mas Syafa aja deh. Mas Syafa berani? ya berani lah. Satu, dua, tiga. Engsel, siku lutut. Pada ibu jari dua arah, mari bung sayangi sendi. Yuk, selanjutnya harus coba satu-satu. Mbak Jasmine. Cek Mbak Jasmine. Ya us. Yuk, Ya us. halo sendi. 1, 2, 3. Halo sendi, putar memutar leher, peluru bahu pinggul itu segala arah, engsel siku lutut, gerakannya satu arah, pelana pada ibu jari dua arah, mari bung sayangi sendi. Oke. Kemudian Ustazah minta tolong. Mbak Kalila deh. Mbak Kalila berani nggak? Yuk. 1, 2, 3. Halo sendi, putar memutari leher. Putar memutar di leher, peluru bahu itu segala Siku lutut,
Saya itu satu belana ibu dua kan belana jari dua arah. Mari bung sayangi sendi. Yuk kita nyanyi bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Halo, mutari bahu pinggul itu segala arah kesik ada ibu jari Oke, nah teman-teman untuk tugasnya hari ini silakan menghafalkan halo-halo sendi. Nah, yang mau foto silakan boleh mau foto terlebih dahulu. Yang mau men-screenshot juga boleh. Harus hafal halo sendi. Silakan yang mau foto dulu. Yang mau screenshot sudah dulu. Boleh. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang tugasnya untuk yang tematik itu ya teman-teman menghafal halo sendi. Sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya yaitu bahasa Jawa. Yuk dibuka terlebih dahulu buku paketnya bahasa Jawa. Sudah? Sudah ditulis, sudah screenshot. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Yuk, sekarang silakan dibuka buku bahasa Jawa. Dibuka halaman 10, teman-teman. Dibuka halaman 10 dan 11. Dibuka halaman 10 dan 11. Nah, teman-teman, untuk bahasa Jawa hari ini, tugasnya adalah mengerjakan Romawi 1, nomor 1 sampai dengan nomor 15 di buku paketnya masing-masing. Untuk pengirimannya nanti akan Usdalia share linknya untuk nanti berarti difoto, kemudian diupload ke link yang Usdalia kasih ya. Ya. Jangan lupa. Ya. Jangan lupa kalau foto. Kasih nama. Balik lagi. Jangan lupa kalau mengupload foto dikasih nama depan dan nama belakang. Kenapa? Ketika nanti mengupload foto tidak dikasih nama depan atau nama belakang, nama depan dan nama belakang, nanti tidak akan
keluar namanya di filenya. Jadi udah nggak tahu itu filenya siapa. Nanti umpamanya nggak ada namanya. Nanti kalau umpamanya filenya nggak ada namanya, berarti bukan salah Usdahlia ya. Kalau nanti ketika di nilai tugasnya teman-teman 0 walaupun sudah mengirim. Karena apa? Karena tidak ada namanya. Jadi Usdahlia nggak tahu itu punya siapa ya. Harus tetap nama ya. Oke, selanjutnya Usdahlia minta tolong dibuka halaman 15. 13 dulu. Dibuka halaman 13. Bab 2 Arjuno. Nah, bab 2 Arjuna. Arjuno atau Arjuna. Sama saja. Sudah? Usdahlia minta tolong Mas Akna untuk membaca. Halaman 13. Sing seneng wayang. Mas Akna. Ya, Us. Minta tolong dibaca ya. Ya, Sing seneng wayang mesti ngerti. Sopo sing jenenge Arjuna. Arjuna yaiku salah siji ketiga wayang kondang kaloka dening kami. Ini Arjuna uga paraga sing mula ora kota yen ora ana tetembungan sing ngelake yen Arjuna iku lenanging jagat wong lanang liyane Arjuna uga nduweni ngelmu kang dhuwur. Liyane rika wayang Pak pranyata isih ana siji wujud kabudaya liyane sing bisa disinaoni, yaitu kabudayan ing drama. Ana ing drama iki jenis cerita kali akeh marang para pamirsane. Para paraga sing ana ing bakal ketenangan ana ing panggung saengga para pamirsa bisa nonton lakune cerita kang kaya dumadidanan ing jagade manungsa. Ana ing bab iki putra bakal sinau wayang para acara drama. Mula bapak ayo Nah, tadi teman-teman sudah memperhatikan Mas Akna membaca tentang Arjuna. Nah, Arjuna itu salah satu tokoh wayang yang paling kondang. Kondang itu apa teman-teman? Kondang itu adalah terkenal. Kalau kok dening bagusane, karena apa? Kenapa? Karena kebagusan. Kebagusan ini itu bahasa Indonesia-nya apa teman-teman? Kebagusan. Ada yang bisa menjawab kebagusan ini bahasa Indonesia-nya apa ya? Kegantengannya.
Jadi Arjuna itu sangat terkenal sekali karena kegantengannya. Nah, selain Arjuna terkenal karena kegantengannya, dia juga senang sekali yang namanya belajar dan olahraga keprajuritan. Nah, makanya orang-orang itu biasa menyebutnya Arjuna itu adalah lelanangi jagat, laki-lakinya di jagat di dunia ini. Jadi paling ganteng, sudah ganteng, pinter, dia juga senang sekali ya namanya olahraga keprajuritan, pinter perang istilahnya seperti itu. Nah, tegese wong lanang sing paling sampurna jalaran sakliyane ganteng. Nah, karena selain terkenal karena gantengnya, Arjuna juga terkenal karena ilmunya yang tinggi, ilmunya yang banyak. Nah, sekarang kita buka halaman 15. Usdalia minta tolong dibuka halaman 15. Sudah? Dibuka halaman 15. Usdalia minta tolong Mas Ahyan untuk dibaca. Yang bagian atas. Wayang Pandhawa itu kabeh ana 5. Yang itu. Wayang Pandhawa iku kabeh ana 5. Mula saka kuwi asring diarani Pandhawa. Kedua Pandhawa iku urutane Yudhistira, Werkudara, Arjuna, Sanajan mung 5 nanging ing wayang Pandhawa 5 iku gambarake menangka paraga wayang tansah lan tansah jake adil marang sapa wae. Mula nyinaoni paraga wayang Pandhawa iki bakal ora ana enteke. Sebab para Pandhawa iki bisa dadi tepa tulodo tumrap awake dhewe kanggo urip sabeneri. Ana ing kelas iki mligine ing ulangan iki para putra bakal sinau yang Pandhawa meneh. Kang bakal diceritake ing kene yaiku Arjuna utawa diarani Panengahé Pandhawa. Kanggo ngerteni luwih akeh meneh, ayo padha digatekke ulangan iki kanthi becik. Oke, terima kasih Mas Ahyar. Nah, Yes. Pandhawa kuwi kenapa disebut Pandhawa 5? Karena jumlahnya ada 5. Siapa saja? Ada Yudhistira, Werkudara, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Nah, kenapa kok Arjuna itu kok disebut panengahe Pandhawa? Karena dia adalah anak nomor 3. Berarti nomor 3 itu kan di tengah-tengah ya. Karena jumlahnya 5. Ya. Nah, nek pambarepe Pandhawa siapa teman-teman? Pambarep itu anak nomor 1. Siapa teman-teman? Siapa? Yudhistira. Yudhistira. Yudhistira atau Yudhistira itu nama adalah pambarepe Pandhawa. Nek Arjuna kuwi panengahe karena dia adalah anak nomor 3 atau letaknya itu di tengah-tengah lahirnya. Ya. Nah, kenapa kok Pandhawa 5 itu digambarkan itu wayang yang sangat rukun.
Karena memang Pandawa 5 itu biasanya digunakan untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dalam satu keluarga itu adalah keluarga yang sangat rukun, saling tolong menolong. Jejekake adil marang sapa wae. Maksudnya jejekake adil marang sapa wae itu apa? Dia itu membela keadilan. Jadi kalau seumpamanya ada sesuatu yang menurut dia tidak adil, dia akan memberikan pembelaan untuk yang tidak adil. Nah, itu namanya apa? Tansah jejekake adil marang sapa. Dia itu sangat adil kepada siapa saja. Nah, di bab ini ketika kita mempelajari Pandawa tidak akan ada habisnya. Kenapa? Karena tingkah lakunya Pandawa itu bisa kita gunakan untuk hidupnya kita setiap harinya. Kenapa? Karena tingkah lakunya Pandawa itu sangat baik dan biasanya itu digunakan untuk contoh kehidupan kita. Makanya Pandawa 5 itu sangat nah, makanya banyak orang yang menghafalkan atau tahu ceritanya tentang Pandawa 5. Nah, sakniki Usdalia nyuwun tulung dibaca sik, diwaca sik cerita Raden Arjuna. Berarti ngarep ketok mburi lo ya. Halaman 15 ngasih 16. Halaman 15 ngasih 16 diwaca dhisik Raden Arjuna. Dibaca sendiri-sendiri ya. Yo, Usdalia tunggu kasih waktu 5 menit. Kasih waktu 5 menit untuk membaca terlebih dahulu. Baca.
Sudah teman-teman? Sudah teman-teman? Sudah teman-teman? Sudah. Sudah, kalau sudah perhatikan Uzdalia sebentar. Teman-teman, ini nanti yang cerita. Cek Uzdalia kok suara balik lagi ya? Nah, teman-teman, silakan nanti dipelajari tentang cerita Raden Arjuna ini ya. Nah, untuk minggu depan kita akan bahas tentang cerita Raden Arjuna ini. Untuk hari ini berarti tugasnya hanya 2, yaitu yang pertama menghafalkan lagu sendi kita, halo sendi. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan paket bahasa Jawa halaman berapa? Halaman 10 dan halaman 11. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Dan nanti untuk mengirimkan PR bahasa Jawa nanti linknya akan Uzdalia kirimkan di grup ya teman-teman ya. Tetap ya teman-teman ya. Sebelum Uzdalia tutup, Uzdalia mau review sedikit. Tadi kita sudah belajar sendi. Ya toh? Ada berapa sendi di kita manusia teman-teman? Ada 4. Apa saja? Sendi apa? Sendi apa? Tadi sendi apa? Sendi engsel. Sendi apa lagi? Pelana. Peluru. Satu lagi sendi apa? Sendi putar. Ya. Nah, kita belajar ya. Sama satu lagi. Ini kok sudah terus ya. Nah, teman-teman nanti jangan lupa ya. Mama, papa diingatkan untuk mengisi linknya supaya teman-teman dapat subsidi kuota dari pemerintah ya. Linknya sudah share ya teman-teman ya. Silakan nanti mama papa diingatkan maksimal untuk mengisinya jam 7 malam ya teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya sebelum Uzdalia tutup, apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada pertanyaan. Jangan lupa diingatkan mama papa ya teman-teman ya. Kalau sudah Uzdalia tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.